lapisan dari negara, dari dunia usaha, dari koperasi bersama-sama untuk kepentingan yang lebih besar. Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan secara tertutup dalam acara Town Hall Danantara di Jakarta Convention Center pada Senin 28 April kemarin. Dia menjelaskan alasan dibalik penutupan akses media saat acara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara tersebut. Prabowo mengatakan, penutupan dilakukan karena dirinya menegur sejumlah direksi badan usaha milik negara. Town Hall itu dimulai pukul 15.30 WIB, yang dibuka dengan sambutan dari Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara yaitu Rosan Ruslani. Dalam Town Hall itu, Presiden Prabowo hadir, didampingi oleh Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dan sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih. Lebih lanjut, Prabowo juga meyakini kekayaan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara dapat menembus $1 triliun Amerika Serikat, atau sekitar 16.855,5 kuadriliun rupiah. Dia menegaskan, Danantara, yang merupakan dana kekayaan negara, dan merupakan kekayaan luar biasa milik bangsa Indonesia, yang harus dikelola secara transparan dan ketat. Ya, jadi tadi saya menyampaikan bahwa Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola dengan sebaik-baiknya, dijaga, dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Karena ini adalah kekayaan yang luar biasa dan bisa mendorong kebangkitan kita. Kita kelola dengan baik, kita hitung aset-aset kita, ternyata kita kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus $1 triliun. Dan kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Itu pendekatan saya seperti itu. Saya minta atas nama bangsa dan rakyat, saya minta semua direksi berbuat yang terbaik, tinggalkan praktek-praktek zaman dulu mungkin yang kurang efisien, atau ada praktek-praktek yang nggak benar, harus ditinggalkan. Dan saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi, dievaluasi kinerjanya dan wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau dia tidak berprestasi, kalau dia malas-malasan, kalau dia lakukan praktek-praktek yang nggak benar, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan fasilitas, saya minta diganti. Yang baik dari bawah, dari dalam, kalau bisa dipromosikan. Kalau tidak, cari ahli yang baik. Tapi tidak boleh yang tidak profesional. Ya, saya bilang jangan memilih atas dasar suku, agama, ras, latar belakang, atau atas dasar partai politik. Tidak, ini harus anak-anak Indonesia yang bekerja sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia. Saya kira itu pesan saya tadi ya. Pak, tadi kenapa tertutup, ya. Pak? Pak, kok tertutup? Ya tertutup karena saya banyak negur juga direksi-direksi gitu. Gak enak kan ditegur di depan kalian. Oke? Pak, tanggapan Pak. Sementara itu, sebelumnya saat menyampaikan sambutan, Kepala Badan Pengelola Danantara Indonesia Rosan Ruslani mengatakan, seluruh pimpinan Danantara dan BUM yang berjumlah 844 harus memiliki kriteria 3 Kelvin, yakni karakter, kompetensi, dan komitmen. Dia juga menyampaikan bahwa seluruh BUMN telah resmi menjadi milik Danantara sejak 21 Maret tahun 2025. Danantara hadir dalam waktu yang sangat tepat.
Kenapa? Karena kalau kita lihat pada akhir hari ini tensi dari geopolitik, geoekonomi, dunia yang sudah semakin meningkat tajam, menyadarkan banyak bangsa di dunia ini bahwa kita harus bersandar kepada kekuatan ekonomi kita sendiri. Tidak bisa kita bersandar kepada eksternal kekuatan ekonomi orang lain atau bangsa lain. Oleh sebab itu kehadiran Danantara benar-benar hadir pada waktu yang sangat tepat. Oleh sebab itu, sejak dilaunching langsung oleh Bapak Presiden pada tanggal 24 Februari 2025 ini, kami langsung bergerak cepat dan alhamdulillah sejak 21 Maret 2025, seluruh BUMN yang berjumlah 844 ini, laporan Bapak Presiden sudah resmi menjadi bagian, menjadi milik dari Danantara Indonesia. Dan sesuai juga dengan arahan yang selalu disampaikan oleh Bapak Presiden kepada kami bahwa Danantara ini adalah penjabaran dari pasal 33. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Perekonomian Indonesia disusun, bukan tersusun. Tersusun kita menyerahkan kepada mekanisme pasar sepenuhnya. Kita menghormati mekanisme pasar, tetapi juga pemerintah berhak mengintervensi apabila mekanisme pasar itu sudah jauh melenceng daripada kepentingan nasional dan juga pembangunan nasional ke depan. Oleh sebab itu, kehadiran Danantara kembali lagi adalah suatu bentuk konkret dari kehadiran pemerintah dalam menjaga pertumbuhan perekonomian Indonesia ke depan. Bapak Presiden yang saya hormati dan saya banggakan, kami kadang-kadang berpikir Bapak, ini BUMN ini badan usaha milik negara atau lebih tepat disebut dengan badan usaha milik nasional. Karena seperti yang selalu Bapak sampaikan, ini adalah untuk kepentingan rakyat, untuk kepentingan anak cucu kita, sehingga membutuhkan semua lapisan dari negara, dari dunia usaha, dari koperasi, bersama-sama untuk kepentingan yang lebih besar agar bangsa kita menjadi bangsa yang mandiri. Oleh sebab itu, harapannya ini akan menjadi Indonesia Incorporated seperti yang Bapak Presiden sampaikan. Jadi kekuatan bersama ini harus kita wujudkan sehingga kita menjadi negara yang lebih besar dan menjadi negara yang lebih mandiri. Aset yang akan dikelola Badan Pengelola Investasi Danantara diprediksi akan tembus $1 triliun Amerika Serikat atau setara 16 kuadriliun rupiah. Rosan Ruslani mengatakan, nilai tersebut berasal dari aset BUMN yang dikelola senilai $982 miliar Amerika Serikat. Nilai tersebut berasal dari 844 perusahaan BUMN, anak usaha BUMN, cucu, cicit, dan seterusnya yang berada di bawah grup BUMN.